sidang masuk punya waktu berapa masuk ke sidang? Masih ada satu semester lagi Pak. Masih lama ya. Oke. Hari ini ternyata pengujinya dan pengujinya adalah laki-laki semua ya. Iya. Berarti mari kita selesaikan secara jantan ya hari ini. Oke, di mana di Garut ya? Iya, di PSD Pamungkas Garut Pak. Sudah Pamungkas Garut kerjanya di sana. Iya. Sudah PNS di sana. Alhamdulillah. Sudah. Di ruang apa? Sekarang di IGD Pak. Di IGD. Iya. Oke, tapi kenapa ambilnya Thalassemia. Di sini kenapa Irfan mengambil thalassemia? Pertama, tadi seperti yang dijelaskan di belakang belakang, karena thalassemia itu merupakan penyakit herediter kelainan hemoglobin, dan itu dampaknya memang sangat luar biasa buat anak, yang nanti akhirnya berdampak terhadap kualitas hidup anak tersebut, anak penyandang thalassemia. Dikarenakan untuk anak-anak kan di sini masih masa pertumbuhan Pak ya. Siklus hidupnya kan anak-anak di sini masih panjang. Kemudian dilihat dari prevalensi, memang untuk prevalensi thalassemia itu cukup tinggi khususnya di Indonesia. Menurut data dari Yayasan Thalassemia Indonesia memang ada kenaikan signifikan sampai ke tahun 2021 itu 14 kali. Ya, pada tahun 2021 itu kasus thalassemia-nya naik dari 10.973 kasus dari 4.000. Kalau dilihat kan itu memang kenaikannya cukup signifikan banget Pak ya. Kemudian memang di sini dari survei kesehatan Indonesia khususnya di Jawa Barat bahwa penyakit thalassemia itu merupakan ranking pertama dari kelainan bawaan yang lainnya. Dan memang untuk di Pamungkas sendiri juga kasus untuk thalassemia memang cukup lumayan banyak, sehingga dari sanalah Irfan tertarik untuk mengambil kasus thalassemia tersebut. Kalau yang rumah sakit yang khusus untuk thalassemia atau misalkan yang menangani thalassemia di Garut itu banyak atau? Kalau untuk di daerah Garut Selatan sendiri itu memang hanya di RSUD Pamungkas saja Pak. Tapi kalau untuk di Garut kotanya itu di RSUD Slamet itu ada pelayanan untuk thalassemia-nya. Cuman untuk yang di daerah pesisir atau di Garut Selatan semuanya ke RSUD Pamungkas. Karena lumayan dari segi jarak juga untuk ke kota agak jauh Pak, memerlukan jarak 2 jam lebih dari Pamungkas ke Garut itu. Kalau di kotanya gimana? Kalau untuk di RSUD Pamungkas sih kita tidak punya datanya Pak. Cuman untuk di khususnya di Kabupaten Garut memang kasusnya lebih dari 300-an kasus Pak. 300-an kasus thalassemia. Untuk di Kabupaten Garutnya sendiri. Kalau untuk di lebih spesifik di RSUD Garutnya mah yang kota ya. memang kita belum sempat nyari-nyari, jadi kita punya datanya untuk ke sana. Saya senang melihat ininya ya, baru kali ini proposalnya setebal ini. Saya baca lumayan ya, sampai 112 tapi hebat ini. Dilihat dari judulnya aja faktornya kan banyak. Iya. Dan dilihat dari analisis yang mungkin nanti akan digunakan juga yang memang tidak biasa jarang gitu ya, jarang dipakai oleh mahasiswa satu. Dan nanti pun mungkin pembahasannya akan banyak karena ini faktor. Oke. Sebelum saya baca ini, ya saya biasanya selalu cek typo. Itu mengganggu dan mengubah makna. Ya sudah lihat ya, boleh dilihat. Kita cek typo. Ya. Berapa banyak kira-kira? Kalau diperkirakan sedikit. Dari bab 1 hampir tiap lembar ya hampir gimana?
satu bawah lagi itu banyak ya typo-typonya bab satu dari mulai awal dan itu dilewati artinya digabung penggunaan tadi kalau dia menunjukkan tempat maka itu bisa enggak digabung gitu ya. Coba scroll lagi ini kurang lengkap huruf itu kan meteor belajarnya metodologi metodologi penelitian ya. Oke, terus mau lagi ya banyak typo ini. Nah, kurang penggunaan kata thalassemia juga berbeda-beda ya. Ada TH, double M, ada yang pakai biasa gitu ya. Saya mungkin ini konsistensi penulisannya ketika judul yang pakai itu ya ketika semuanya sama yang ya dari request kan bisa ya dari request otomatis itu yang mana ini dirubah gitu ya, tidak membutuhkan waktu lama gitu requestnya. Scroll lagi ke bawahnya ya dari mulai kata awal yang monolitik ini kalau dari sendiri kan bahasa asing mungkin pakai C ya monolitik ya penggunaan bahasa asing dimiringkan juga ya. Itu banyak typo-typonya ke bawah lagi ya. Nah itu udah ada keterangannya tapi tidak ada yang keterangannya yang mungkin bisa dipahami sendiri ya. Ada juga yang masih kasih dari ini itu bukan apa gitu ya, itu diperbagi ya. Kenapa enak baca itu kalau bahasa itu kan enak ya mengganggu gitu ya pembaca. Nah jadi ya nanti silahkan dicoba. Ini sebenarnya hal mudah ya untuk baik mengecek itu nanti kalau tidak tahu upload saja di Google Drive lalu cek ejaan di situ. Mungkin bisa ngecek sendiri ini yang saya lakukan. Jadi nggak ngecek ini satu-satu tiga mata ini 102 selama ya gitu. Terus typo-nya ini saya kasihnya menggunakan data outputnya supaya bisa cek. Oke, lalu semua ya kakak ini ya kalau kutipan kutip dari ini selalu paragrafnya diakhiri titik baru kutipan baru titik gitu kan jadinya titik itu mengakhiri ya. Mungkin titiknya yang pertama dihapus jadi titik setelah kutipan iya bahwa paragraf ini kutipan dari yang ini seluruhnya di titik gitu ya. Iya Pak. Terus yang ingin saya tanyakan tadi ini ya di bab satunya ini thalassemia dihubungkan dengan kualitas hidup. Seperti apa sih kualitas hidup yang didapatkan sebagai latar belakang untuk hubungan antara kualitas hidup dengan thalassemia sesuai dengan studi pendahuluan yang saya lakukan. Saya melakukan wawancara ke lima orang tua anak dengan penyandang thalassemia. Memang di situ didapatkan 3 orang tua yang menyatakan bahwa anaknya sering merasa keletihan, lemah dan lesu yang diakibatkan karena anemianya, sehingga dari itu kan mengganggu kualitas hidup terutama di domain fisik. Kemudian dikarenakan si anaknya itu sering merasa lemah, letih dan lesu, dan ditambah lagi diharuskan frekuensi transfusi yang lumayan rutin sehingga mengganggu juga ke fungsi sekolahnya. Selain itu mengganggu juga ke fungsi konsentrasi anak tersebut. Di situ memang mengganggu ke kualitas hidup domain sekolahnya. Kemudian dampak dari thalassemia tersebut kan kadang ada beberapa organ tubuh yang berbeda Pak, seperti fesis itu kebanyakan memang sama teman-teman sebaya yang normalnya dikucilkan sehingga berdampak kepada domain sosialnya, dan anak-anaknya juga kadang merasa cemas terhadap penyakitnya sendiri dikarenakan harus rutin transfusi, itu mengganggu ke domain emosinya. Ini transfusi dilakukannya pada pasien yang
di poli khusus atau uang khusus ya? Ada Pak di unit thalassemia. Tapi ada juga mungkin yang thalassemia dirawat inap. Iya. Kondisinya. Kalau memang kondisinya perburukan dan memang diharuskan dirawat, baru dirawatkan. Berarti yang bisa dirawat yang di unit thalassemia. Apakah diketahui hal ini oleh perawatnya? Untuk kualitas hidup seperti ini pada thalassemia itu kan terus menerus dan pasiennya itu ya kebanyakan gitu kan berulang seperti pasien adik kan itu. Iya. Otomatis kedekatan biasanya antara perawat dengan pasiennya itu kan dari yang ditusuk aja sama perawat itu kan gitu kan thalassemia. Ada beberapa yang memang udah mengetahui dan mungkin untuk yang kayak tugas-tugas yang baru ditempatkan di unit tersebut, memang untuk kualitas hidup anak thalassemia belum terpapar semuanya Pak. Jadi memang kalau yang udah lama dia memang sudah dikarenakan sudah dinamka, sudah terjalin terasa dengan pasien, jadi mereka sudah saling percaya gitu. Artinya arah saya adalah apakah selama ini ada intervensi dari lebih ke kualitas hidupnya. Ke kualitas hidupnya di sana. Untuk saat ini lebih ke intervensi kualitas hidupnya memang belum sepenuhnya berjalan Pak. Jadi intervensi yang diberikan hanya intervensi buat kondisi fisiknya saja, tanpa ke emosional dan yang lain-lainnya. Sehingga faktor-faktornya perlu dicari. Iya, perlu dicari. Ya mungkin saya hanya memberi masukan adalah gambaran memang lokasi yang akan di situasi ini seperti yang tadi disampaikan mungkin bisa jadi di sini gitu ya. Saya takutnya ini selama ini mungkin ada intervensi yang dilakukan gitu ya di sana kan gitu ya. Nah itu mungkin ada tapi di sisi fisikal, lebih ke fisikalnya. Oke, di halaman 1 saya ingin tahu ada di paragraf kedua penyandi, penyandi, nomor penyandi itu apa? Halaman 100 Pak. Halaman 1, paragraf kedua. Oh, 1. Penyandi itu jadi dia gen yang membawa informasi Pak. Di sini kan untuk di thalassemia mayor merupakan keadaan klinis terberat dari penyakit thalassemia. Thalassemia mayor terjadi karena gen penyandi hemoglobin pada dua area fungsi mengalami kelainan. Maksudnya gen penyandi ini jadi dia si gen yang bertugas dia sebagai informasi hemoglobinnya dia mengalami kelainan Pak. Jadi abnormal si gen-gennya. Lebih ke saya ini ya. Saya coba search arti kata ini memang banyak makna yang ini mungkin satu kesatuan yang di sini mungkin oke. Di halaman kedua itu kan saya mengerti ini antara ini tuh beda paragraf atau bisa atau sama gitu ya, antara yang di atas dan pemberian transfusi. Oh ini kayak satu paragraf Pak, ini keentar. Itu adalah satu. Jadi masih dalam satu paragraf Pak. Oke. Nah di paragraf yang pemberian transfusi itu kalimat kedua ini ada bahasanya thalassemia juga dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak dan kualitas hidupnya. Nah saran saya adalah ketika kita berbicara thalassemia mungkin biar nggak cukup ini kan udah mau nyerempet ke arah kualitas hidup. Jadi saya baca beres thalassemia dulu, data thalassemia dulu, barulah kata penyambungnya ke sini kualitas hidup. Setelah kualitas hidup maka bereskan kualitas hidup. Jadi kan ini beres kualitas hidup, saya berpikir ke bawahnya bakal kualitas hidup kan jadinya kualitas ya gitu. Jadi susunannya ya. Gitu. Oke, nanti halaman ketiga pertamanya yang di tengah sini mungkin ada dari Yayasan YTI itu tahun 2012 ya.
Terus Iya Pak. Irfan bandingkan dengan data 2024. 2021. Oh yang ini ya. Ya, oh rasanya jauh sekali ya. Itu bagaimana gitu ya? Memang yang Irfan cari ketemu datanya yang kenaikan di antara tahun 2012 sampai tahun 2021 Pak dari yayasan thalassemia ini. Peningkatannya ini sebanyak 10.000 berarti. Jadi pada tahun 2012 ini ditemukan kasus thalassemia di Indonesia itu 4.896 kasus. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan kasus sehingga menjadi 10.973 kasus. Artinya berapa per tahun? Kalau dicari berarti Nah, mungkin analisisnya di situ yang ini. Oh, iya. Saya melihatnya jadinya mungkin wah memang besar, tapi kan tahunnya juga jauh gitu ya. Nah kan kita lihat per tahunnya gitu kira-kira oh naiknya berapa gitu ya. Kalau memang dibandingkan tahun ini kan memang besar gitu terlihatnya gitu ya. Iya, iya saya tahu. Nah kalau dicoba itu kan kita di halaman 8 ya halaman 8 menurut bulan ya ini dalam audian faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup penyandang thalassemia itu kan banyak sekali ya dari ini kan ke bawahnya fenomena-fenomenanya ada yang iya, ada yang perlu penelitian orang lain juga yang mendukung, ada yang tidak gitu ya. Fenomena itu kan yang disajikannya seperti itu ya. Oh ini benar ada hubungan atau tidak kan? Gitu kan ya. Kalau yang dibawa sebenarnya adalah seperti itu. Tapi saya melihatnya di halaman 10 tapi saya melihatnya apakah tidak hanya ketika tidak ada hubungan, apakah diri peneliti sebelumnya itu dinyatakan kapannya pembahasannya. Jadi kalau memang memungkinkan mungkin tidak hanya ini adalah hubungan, tidak ada hubungan, tapi yang ada hubungan kan mendukung ke arah sini ya. Yang tidak ada hubungan boleh disampaikan kenapa kok bisa tidak ada hubungan. Kadang-kadang kan hasil penelitian menyatakan karena mungkin responden ataupun beberapa alasan begitu ya. Karena di sini mungkin itulah yang akan diantisipasi. Ini jadi pembedanya gitu ya. Pembahasannya tidak ada hubungan. Jadi saya tidak ada hubungan. Kalau ada alasannya mungkin lebih bagus ya. Nah, kalau ini kan faktor-faktornya, nanti faktor yang akan digunakan apa ya? Untuk faktor-faktornya yang pertama dari demografi itu terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan orang tua, sama pendapatan keluarga. Kemudian dilihat dari kadar HB pretransfusi, kemudian dari frekuensi transfusinya itu sendiri, sama dari dukungan keluarganya Pak. Jenis klasik besi. Oh iya. Jenis. Untuk jenis klasik, ini lupa ke ini. Awalnya memang Irfan mau memilih jenis klasik besi, tetapi setelah ditanyakan ke pengelola unit thalassemia, yang dipakai ternyata hanya satu jenis, tetapi ada yang tidak diberikan dan ada yang tidak. Ini maaf Pak, tidak keedit. Jadi saya ketika baca jenis ya berarti ada berapa jenis ini ya. Tapi ketika kita nyambung ke bab 3 nya itu interpretasi kok. Jadi lebih ke pemberiannya. Itu kan jadi tidak nyambung ya. Iya, lupa nggak tahu Pak. Berarti diperbaiki sudah tahu. Kalau rata-rata transfusi itu dalam berapa kali sih? Kemarin sih setelah ditanya ada yang 1 minggu itu 2 kali. Kebanyakan sih yang 1 minggu 2 kali.
mungkin akan berubah hasil peneliti selanjutnya. Adakah kekurangan yang memang tidak diteliti nantinya itu bisa disampaikan sih atau keterbatasan dari yang ini nantinya bisa masuk sih untuk nanti. Oke, nanti kedua sumbernya pakai apa? Di sini sebagian menggunakan e-book, ada yang dari jurnal juga Pak. E-book dari jurnal. Menggunakan referensi manager citasinya. Iya, pakai Mendeley. Pakai Mendeley. Oke, kenapa ini kok tidak ada tahunnya? Halaman 19 seperti Yang Kementerian Kesehatan ya Pak ya. Kenapa MBI? Oh, dari Mendeley-nya. Jadi ke bawah semua. Mendeley itu kan masih mungkin akunnya file ya. Iya. Terus sini kan kalau file itu juga begitu nanti bisa diedit lagi di Mendeley-nya. Oh ya, iya. Bahkan ada kalau file itu yang tidak ini ya akan berubah gitu ya. Itu bisa diedit. Di bawah gua masih banyak. Saya melihat beberapa paragraf yang tidak ada. Ini juga apa namanya itu rujukannya ini dari mana citasinya ini di contohnya misalnya jual apa ya nanti dilengkapi citasinya dari saya dari keduanya itu di dukungan keluarga itu variabel-variabel yang diteliti. Oke. Sebenarnya untuk berdasar mungkin di bab 3 kalau angka teori keterkaitan dengan bab 2 itu dirangkum dalam teorinya yang tidak usah. Wah juga saran saya ya ini semuanya ya. Kemudian jadi pertanyaan buat saya ketika melihat beberapa faktor ini, faktor genetik nih ya, diambilnya dua, yang lainnya ada apa? Misalnya status gizi, rasanya itu kan bisa diambil, ada apa rasanya yang faktor genetik? Alasannya diambil itu Pak. Ya kan? Ada faktor genetik yang umur, jenis kelamin, status gizi, cuaca, kondisi, bahkan pelayanan kesehatan, kualitas hidup juga mungkin ini edukasi dari pelayanan kesehatan ini ada keterkaitan. Adakah ini khusus itu analisis khusus dari Kenapa saya tadi ini ngambil parameter tertentu itu memang di sini yang lebih berpengaruh seperti ke pemberian kalsi besi kan kalau memang tidak dikasih kalsi besi nanti dampak ke si anaknya cukup besar sehingga berdampak juga ke kualitas hidup. Kemudian kenapa saya mengambil tingkat pendidikan orang tua juga di sini memang berpengaruh Pak untuk nanti perawatan kedepannya seperti apa. Kemudian untuk pendapatan keluarga juga dikarenakan di sini kan pasien-pasien thalassemia memang harus bolak-balik ke rumah sakit. Kemudian memang itu berpengaruh juga nantinya berdampak juga ke kualitas hidupnya. Dukungan keluarga di sini memang lebih berpengaruh ke dukungan keluarganya karena pasien-pasien thalassemia lebih penurunan kondisinya lebih ke sosialnya sehingga pasien-pasien thalassemia butuh terutama dukungan dari orang
Itu saya ngambilnya periodenya 1 tahun Pak. Jadi ini yang minimal 1 kali dalam 1 bulan. Yang untuk yang kategori satunya ini bisa lebih dari 12 kali sih Pak. Jadi kan yang batas minimalnya dia ada 12 kali. Jadi ngambilnya saya di sini karena frekuensinya 1 tahun, jadi ngambil yang minimalnya 1 bulan. Karena memang ada juga yang frekuensi transfusinya 1 bulan 1 kali kalau memang si HB-nya dia bagus. Jadi di sini Irfan ngambil batas minimalnya itu, dan yang batas maksimalnya dia di atas 12 kali. Di atas atau sama dengan 12 kali.